Halo Tribuners, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Jumat 20 Februari 2026. Di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Kapal mati mesin di perairan Nafar, 9 penumpang berhasil dievakuasi tim Sardobo. Sebuah kapal motor kayu berpenumpang 9 orang dilaporkan mengalami mati mesin dan terombang-ambing di sekitar perairan Desa Nafar, Kabupaten Kepulauan Aru, Kamis 19 Februari 2026 dini hari. Berkat respons cepat tim gabungan, seluruh penumpang berhasil ditemukan dan dievakuasi dalam keadaan selamat. Laporan pertama diterima unit Siaga Sardobo dari seorang pendeta bernama Ibu Istiah yang menginformasikan adanya kecelakaan kapal dan meminta bantuan segera. Usai menerima informasi pada pukul 00:25 waktu Indonesia Timur, tim SAR gabungan yang terdiri dari unit Siaga Sardobo dan BPBD Dobo langsung dikerahkan menuju lokasi kejadian. Tim menggunakan rigid inflatable boat atau RIB USS Dobo dan bergerak ke titik koordinat kapal. Lokasi tersebut berjarak sekitar 13,7 nautical mile dengan heading 160 derajat arah selatan dari unit siaga Sardobo. Meski kondisi cuaca di lapangan dilaporkan hujan ringan dengan angin dari barat berkecepatan 18 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter, tim tetap melanjutkan operasi pencarian dan pertolongan. Pada pukul 1:08 waktu Indonesia Timur, kapal motor kayu yang mengalami mati mesin berhasil ditemukan tidak jauh dari lokasi awal dilaporkan. Seluruh penumpang kemudian dipindahkan ke atas RIB dan segera dievakuasi menuju kota Dobo. Kepala Kantor SAR Ambon Muhammad Arafah menjelaskan, operasi berjalan cepat dan efektif. Kapal motor kayu tersebut sebelumnya bertolak dari desa Selibata menuju kota Dobo pada 18 Februari 2026. Namun saat melintas di sekitar perairan desa Nafar, kapal mengalami mati mesin dan terombang-ambing di tengah laut. Beruntung, laporan cepat dari warga membuat operasi penyelamatan dapat dilakukan dalam waktu singkat. Berikut daftar penumpang yang berhasil dievakuasi. Yang pertama, Hein, 30 tahun, laki-laki. Kedua, Erwin, 31 tahun, laki-laki. 3, Leonardus, 45 tahun, laki-laki. 4, Engka Istia, 36 tahun, perempuan. 5, Dimas Mangar, 17 tahun, laki-laki. 6, Eros Munabeai, 36 tahun, perempuan. 7, Kenzi Mangar, 11 tahun, laki-laki. 8, Febrian Mangar, 12 tahun, laki-laki. 9, Kayla Mangar, 8 tahun, perempuan. Seluruh korban dalam kondisi selamat tanpa laporan cedera serius. Operasi SAR melibatkan rescuer unit Siaga Sardobo dan BPBD Dobo dengan dukungan Alut dan Palsar berupa RIB USS Dobo. Dengan ditemukannya seluruh korban dalam keadaan selamat, operasi SAR resmi dinyatakan selesai dan ditutup. Seluruh unsur potensi SAR yang terlibat dikembalikan ke satuannya masing-masing, disertai ucapan terima kasih atas sinergi dan respons cepat dalam penyelamatan tersebut. Peristiwa ini kembali menjadi pengingat pentingnya kesiapan armada laut serta kewaspadaan terhadap kondisi cuaca saat berlayar. Apalagi wilayah perairan Kepulauan Aru dikenal memiliki dinamika gelombang cukup tinggi, terutama pada malam hingga dini hari. Aksi yang dilakukan Kantor Pencarian dan Pertolongan Ambon pada pukul 00:55 waktu Indonesia Timur, tim SAR gabungan diberangkatkan menggunakan RIB tiba di LKP dan melakukan pencarian di sekitar lokasi, dan pada pukul 01:08 WIT kapal motor kayu yang mengalami mati mesin berhasil ditemukan dalam keadaan selamat dengan jarak kurang lebih 1 nautical mile arah selatan dari LKP
dan selanjutnya dievakuasi ke Pelabuhan Dobo. Dan pada pukul 02.31 WT, tim SAR gabungan dengan menggunakan RIP tiba di Pelabuhan Dobo dan selanjutnya korban diserahkan kepada pihak keluarga. Dengan telah ditemukan korban dalam keadaan selamat, maka operasi SAR kami usulkan untuk ditutup, seluruh unsur yang terlibat dikembalikan ke satuannya masing-masing dengan ucapan terima kasih. Afiknam Jagat Samagram. Informasi lainnya Tribuners, ini jam kerja ASN Pemkot Ambon selama bulan suci Ramadan 2026. Pemerintah kota atau Pemkot Ambon menetapkan penyesuaian jam kerja aparatur sipil negara atau ASN selama bulan Ramadan 1447 Hijriah. Edaran yang dikeluarkan pada 18 Februari 2026 ini ditandatangani langsung oleh PJ Sekretaris Kota Ambon, Robert Sapulete, tentang penetapan jam kerja di bulan Ramadan 1447 Hijriah bagi ASN di lingkup Pemkot Ambon. Penetapan edaran tersebut ditujukan kepada para staf ahli, asisten, pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD, camat, raja, kades, lurah, kepala puskesmas, dan kepala sekolah SD, SMP sekota Ambon. Dalam surat edaran itu tercantum penyesuaian jam kerja ASN selama Ramadan mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara. Untuk jumlah jam kerja instansi pemerintah dan jam kerja pegawai ASN selama bulan Ramadan sebanyak 32 jam 30 menit dalam satu minggu, tidak termasuk waktu istirahat. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemerintah Kota Ambon menetapkan jam kerja selama Ramadan sebagai berikut. Hari Senin sampai Kamis dimulai sejak pukul 8 pagi hingga pukul 3 sore waktu Indonesia Timur. Sedangkan untuk hari Jumat dimulai pukul 8 pagi hingga pukul setengah 4 pagi waktu Indonesia Timur dengan waktu istirahat setiap hari sebanyak 30 menit terhitung dari pukul 12 hingga setengah 1. Dalam surat edaran tersebut ditegaskan bahwa bagi perangkat daerah untuk penyesuaian jam kerja sesuai ketentuan. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan kinerja dan tidak mengganggu pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan adanya penyesuaian jam kerja ini, diharapkan aktivitas pemerintahan tetap berjalan efektif selama bulan suci Ramadan. Yang lebih gacor hormon tuh Modus operandi kredit topengan 362 nasabah, Jaksa sidik kasus Tipikor Bank Himbara Unit Pasahari. Belakangan ditemukan sejumlah modus operandi pada program kredit umum pedesaan ekstra cepat atau KUPEDES kece pada salah satu bank Himbara Unit Kerja Pasahari Bomasohi tahun 2023-2025.
Modus operandi berupa kredit topengan sebanyak 362 nasabah dan kredit tempilan sebanyak 76 nasabah. Sehingga berdasarkan modus operandi tersebut, Bank Himbara Unit Kerja Pasahari BO Masohi mengeluarkan outstanding platform kredit sebesar 4,1 miliar. Dari penemuan itu, Kejaksaan Negeri Maluku Tengah telah meningkatkan status penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi atau Tipikor pada program kredit umum pedesaan ekstra cepat atau KUPEDES-KC pada salah satu bank Himbara Unit Kerja Pasahari BO Masohi tahun 2023-2025 ke tahap penyidikan. Berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 18 Februari 2026. Kamis 19 Februari, Kasih Intelijen Kejari Maluku Tengah Yuda Warta menuturkan, tim penyelidik Kejaksaan Negeri Maluku Tengah telah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan berdasarkan surat perintah penyelidikan tanggal 13 Januari 2026, di mana tim penyelidik telah melakukan permintaan keterangan terhadap pihak-pihak terkait, yaitu dari bank, nasabah, dan auditor, serta mempelajari dokumen-dokumen yang didapat selama proses penyelidikan. Berdasarkan hasil ekspos, disimpulkan bahwa telah ditemukan peristiwa tindak pidana korupsi pada program kredit umum pedesaan ekstra cepat pada salah satu bank Himbara Unit Kerja Pasahari BO Masohi tahun 2023-2025. Dikatakan Kasintel Kejari Maluku Tengah, tim penyidik selanjutnya akan melakukan rangkaian penyidikan untuk mengumpulkan alat bukti guna membuat terang peristiwa pidana korupsi tersebut, serta menemukan calon tersangka dan penelusuran uang serta aset. Ia juga menegaskan bahwa Kejaksaan Negeri Maluku Tengah beserta jajaran tim penyidik tetap bekerja secara profesional, integritas, dan akuntabel, serta melaksanakan proses penyidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan prinsip zero KKN. Sebelumnya beredar kabar sebanyak 470 warga Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Kabupaten Maluku Tengah diduga menjadi korban program kredit cepat atau KC milik salah satu bank Himbara. Kasus ini mencuat setelah Ketua Komisi 3 DPRD Maluku, Al-Hidayat Wajo, menerima keluhan warga saat melaksanakan reses di negeri Kobe, Dusun Sadar. Ratusan warga ini mengaku mereka menjadi korban pemotongan gaji secara otomatis, meski mereka tidak pernah mengajukan, bahkan menandatangani, maupun menikmati fasilitas kredit kece. Kita ke berita terakhir Tribuners, Bupati SBT serahkan SKP 3K paruh waktu untuk 3.132 pegawai. Bupati Seram Bagian Timur atau SBT, Fahri Husni Al-Katiri, menyerahkan surat keputusan atau SK pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu kepada 3.132 pegawai di lapangan Pancasila Kota Bula, Kamis 19 Februari 2026. Ribuan penerima SK tersebut terdiri dari 320 tenaga kesehatan, 530 tenaga guru, dan 2.282 tenaga teknis di lingkup Pemkab SBT. Dalam sambutannya, Fahri menyebut penyerahan SK ini sebagai jawaban atas penantian panjang para tenaga yang selama ini mengabdi. Ia menegaskan, proses pengangkatan yang memakan waktu lama bukan disengaja, tetapi karena penyesuaian regulasi nasional yang harus diselaraskan dengan kemampuan fiskal daerah.
Fahri juga mengakui keputusan menetapkan 3.132 P3K paruh waktu bukan perkara mudah bagi pemerintah daerah. Menurutnya, pemerintah harus berhitung cermat di tengah tekanan fiskal yang sedang dihadapi. Meski demikian, ia menegaskan kebijakan tersebut tidak semata didasarkan pada pertimbangan angka. Kata dia, momentum penyerahan SK ini sekaligus menjadi refleksi 1 tahun masa pemerintahan periode 2025-2030. Sekaligus bukti komitmen pemerintah daerah menghadirkan aksi nyata bagi masyarakat. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Tribuners, informasi dari SBT tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal